Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Trisnarini, calon guru penggerak Angkatan 5, akan menyampaikan tugas pendidikan guru penggerak. Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memutuskan menjadi guru merupakan salah satu pengalaman yang pada akhirnya menghasilkan banyak cerita dalam hidup saya yang berhubungan dengan pengembangan diri, mendidik murid, masalah dengan beragam orang tua, dan tentu saja tidak lupa dengan rekan guru. Karena menjadi guru tidak lepas dengan profil yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana perlu memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, serta profesional. Masing-masing kompetensi diharapkan dapat dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru dalam menjalankan kegiatan keprofesionalannya. Hal ini tentu saja pada akhirnya membentuk pribadi saya dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru. Kemampuan pedagogik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran, serta dijabarkan lebih lanjut dalam proses pembelajaran tentu perlu memperhatikan hal-hal penting agar murid dapat memahami proses belajar, yang pada akhirnya hasil yang muncul merupakan sesuatu yang diharapkan bukan hanya murid mengerti dan mampu mengerjakan soal yang diberikan, namun juga karakter yang sesuai dengan profil lulusan sekolah melalui proses yang guru berikan. Dalam kemampuan pedagogik yang dimiliki guru, salah satunya adalah pengajaran yang berpusat pada murid. Hal ini tentu saja tidak lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpihak pada murid. Sekian tahun yang lalu Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan filosofi ini dan masih terus disesuaikan dengan undang-undang negara kita dalam konteks kemampuan pedagogik. Tentu saja hal ini menjadi perhatian bagi setiap guru. Bagaimana mampu mengetahui macam dan keberagaman murid yang dimiliki sehingga dalam pemberian pengajaran merujuk pada kebutuhan masing-masing murid. Proses dalam pembelajaran sangatlah menjadi hal yang utama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya memperhatikan dan menghargai cara hidup, pola-pola kelas dan budaya, nilai yang dianut, dan bahasa masing-masing murid. Sehingga diharapkan dalam proses pembelajaran bukan hanya menghasilkan nilai angka semata, namun juga murid dapat memahami potensi diri yang dimilikinya dan tentu saja untuk pengembangan lingkungan sekitar. Yang tentu saja hal ini sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan perlu memperhatikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses membantu murid mengembangkan karakter dirinya juga merupakan salah satu tanggung jawab seluruh guru. Karena pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab bersama yang diharapkan dapat memberikan ruang bagi murid untuk mengembangkan imajinasi dan menjadi wadah untuk membentuk sikap dan karakter. Keberhasilan ini merupakan kemampuan sekolah dalam mengkondisikan lingkungan belajar yang selanjutnya dapat menciptakan profil yang diharapkan berakhlak mulia, kreatif, berprestasi, dan inovatif. Sebagai guru bimbingan dan konseling, saya memiliki kesempatan penuh dalam menjalankan makna pendidikan berpusat pada murid. Tentu saja dengan berkolaborasi bersama guru-guru mata pelajaran lainnya. Karena untuk mengetahui kebutuhan murid yang di dalamnya terdapat bakat, minat, serta latar belakang kehidupan, menjadi tugas utama guru bimbingan dan konseling dengan menggunakan asesmen. Yang selanjutnya, hasil dari asesmen tersebut dapat berbagi dengan guru mata pelajaran sehingga proses pembelajaran dapat sesuai dengan harapan. Strategi lainnya, sebagai guru bimbingan dan konseling juga mencari tahu harapan dan cita-cita murid agar dapat membantu mengarahkan sekolah lanjutan yang sesuai dalam perwujudan harapan tersebut. Memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai jurusan yang ada di sekolah tingkat lebih tinggi agar pemilihan dapat sesuai dengan minat dan bakat murid. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya kembali diingatkan akan hal-hal dasar pendidikan, mengubah kembali paradigma bahwa murid merupakan benih yang dapat tumbuh dengan sempurna dan akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Sehingga proses pembelajaran dalam pengembangan karakter serta nilai-nilai kehidupan menjadi hal yang perlu dikembangkan bersama-sama. Tidak lupa juga pada filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di depan menjadi tauladan. Hal ini menjadi pekerjaan yang berat tentu saja untuk menjadi contoh atau tauladan
membutuhkan nilai-nilai hidup yang perlu dimiliki. Di tengah membangun kemauan dan niat murid untuk terus menggapai harapan dan cita-citanya, terakhir di belakang memberikan motivasi dan semangat. Filosofi ini menjadi sebuah pegangan erat dalam menjalankan tugas saya sebagai guru untuk membantu murid dalam menggapai harapan dan cita-citanya. Demikian paparan ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.